Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama mengawali aktivitas kita pada hari ini dengan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan keadaan yang baik, dengan hati yang penuh sukacita dan badan yang sehat bugar. Tuhan, pada hari ini kami akan mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Untuk itu rapilah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dengan baik, terlebih kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah permohonan kami Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini saya ambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-121. Kita akan bersama-sama membacanya di ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia tentu kita yang mau memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Iya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat peristiwa yang pernah kita alami, baik sehari yang lalu, seminggu yang lalu, atau beberapa puluh tahun lalu yang pernah kita lakukan. Saya ingin mengajak kita semua mengingat, pernahkah kita melakukan atau menyatakan sebuah pengakuan terhadap seseorang? Ini khususnya tentang pengakuan perasaan kita terhadap seseorang. Saya yakin kita semua di sini pasti pernah menyatakan sebuah pengakuan rasa terhadap seseorang. Nah, di dalam kita melakukan atau menyatakan pengakuan rasa kita terhadap seseorang, tentunya dengan penuh perasaan dan dengan keteguhan hati dan ketulusan hati. Ya. Apalagi khususnya Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun. Saya yakin panjenengan pasti di dalam menyatakan sebuah pengakuan rasa itu dengan ketulusan hati dan keteguhan hati dan kesungguhan hati. Tidak mungkin hanya sekedar omong-omong. Kalau hanya sekedar gombalan belaka, tentunya tidak akan sampai menikah, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengingat kembali, banyak musisi-musisi di Indonesia, khususnya pencipta-pencipta lagu, ya seniman lagu, di dalam mereka menciptakan sebuah lagu, biasanya itu lahir dari sebuah penghayatan, baik itu dari pengalaman hidup atau dari sebuah refleksi yang dilakukannya, atau dari perasaan yang timbul di dalam hatinya. Saya ambil contoh Gracia Epifania ketika menyanyikan sebuah lagu, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya kepadamu. Nah, lagu ini tentunya timbul dari sebuah refleksi kehidupan yang dirasakan. Baik itu lagu rohani atau maupun lagu-lagu pop yang lainnya yang sekarang saat ini sedang tenar. Nah, kembali lagi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca kali ini, Mazmur 121 ini menyatakan
sebuah perasaan dari sang pemazmur, di mana pemazmur pada saat itu melakukan sebuah perziarahan yang tentunya di dalam perjalanan perziarahan itu tidak gampang untuk dilalui dan tidak mudah untuk ditempuh. Pada waktu itu pemazmur bangsa Israel melakukan sebuah perjalanan biasanya datang ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, untuk sampai ke Bait Allah banyak hal yang harus dilalui, padang gurun, haus, terik matahari, dan bahaya yang lainnya. Dari ungkapan pemazmur kali ini, kita bisa melihat bagaimana keadaan pemazmur pada waktu itu. Di tengah ancaman, di tengah kehausan, di tengah kelaparan mungkin. Artinya sebuah keluh kesah, sebuah perasaan yang begitu berat yang dirasakan pemazmur pada waktu itu. Dan di sana ia menyatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Di sana juga pemazmur mengungkapkan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini merupakan sebuah pengakuan iman yang tulus dari hati sang pemazmur. Pengakuan yang menunjukkan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya ini, yang tidak terbatas, yang hanya mampu menolong pemazmur pada waktu itu, yang hanya mampu melindungi umatnya pada saat kesusahan, pada saat yang sulit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk mengingat kembali melalui pemazmur bahwa meskipun di dalam kesulitan kita melakukan kehidupan kita, di dalam keputusasaan kita, mungkin kala kita berada dalam sebuah masalah, berada dalam sebuah pergumulan yang mungkin dirasa berat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Melalui pemazmur kita diingatkan kembali bahwa pertolongan kita hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan tidak ada orang lain yang mampu menolong kita. Maka marilah kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan senantiasa dan selalu. Dan jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya akan menutup dalam satu kalimat. Pengakuan kita akan pertolongan Tuhan kiranya lahir dari hati yang tulus dan bukan sekedar berucap tanpa keyakinan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh bersama-sama kami renungkan untuk senantiasa mengandalkan kekuatan tangan-Mu, untuk senantiasa berpangku pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami, setiap kami untuk bisa menghadapi pergumulan kami masing-masing, dan kami mohon hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, biarlah kami di dalam menghadapi pergumulan kami bisa sesuai dengan kehendak tangan Tuhan saja. Tuhan, kami pun menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun setiap perjalanan kami dari awal pagi hari ini hingga sampai nanti kami tertidur kembali. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui setiap saudara-saudara kami yang merasakan sakit. Dan biarlah tangan-Mu sendiri yang menjamah, tangan-Mu sendiri yang memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami ini bisa pulih kembali seperti sedia kala.
Dan demikianlah doa kami Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.